Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Ada satu pertanyaan di grup belajar Kundalini yang ingin saya bahas. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana, saya simbolkan ini, bagaimana cara mengembalikan kecerdasan spiritual, supranatural malah sebutnya di pertanyaan itu, supranatural, yang dulu waktu masa muda pernah dikuasai, pernah dimiliki. Ceritanya begini, jadi saya lupa namanya ya, ibu-ibu. Waktu kecil dia punya kelebihan melihat astral ya, kemudian merasakan respon-respon kesadaran astral, kemudian mendengar sesuatu yang memang di luar dirinya. Nah, kemudian pada saat ini menginjak usia 40 tahun, beliau mengalami berkurangnya kepekaan indera atas hal itu. Mundurnya tidak terkenang lagi kemampuan itu, tidak bisa dirasakan lagi hal-hal itu. Nah, maaf di sini lagi mati lampu ya, jadi mungkin backgroundnya agak redup, kedap-kedip, jadi mohon dimaklumi. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah sebenarnya kalau kepekaan indera itu munculnya dari kesadaran jiwa, dan yang membangun energi dari kesadaran jiwa itu adalah spiritual atau energi spirit, yaitu dalam pembelajaran Reiki Kundalini disebut energi Kundalini. Kemudian supranatural sendiri adalah supra itu atas dan natural itu alam. Jadi memang atas kuasa alam ya. Jadi alam semesta memberikan informasi yang di luar diri kita, kemudian memicu kita untuk respon panca indera kita. Supranatural bisa terbentuk dari benda-benda yang ada di luar tubuh kita, dari makhluk yang di luar tubuh kita, kemudian menginggapi atau tiba-tiba berseliweran di depan cakra-cakra kita, yaitu yang terutama untuk kepekaan indera adalah cakra ajna. Atau mungkin diciptakan oleh seseorang, sebuah benda atau sebuah cara, sehingga dia bisa memicu respon dari panca indera kita. Misalkan ada benda yang bertuah, seperti itu. Panca indera kita kalau sudah peka akan tahu bahwa ini benda yang punya energi tertentu, benda yang berisi, benda yang punya kekuatan supranatural. Nah, itu disebut supranatural karena di luar dari tubuh kita, di luar dari diri kita, yang punya kekuatan atas alam, ya, natur atau alam. Oke, kalau spiritual dari diri kita, supranatural di luar dari diri kita. Bisa diciptakan orang atau bisa diciptakan oleh alam semesta sendiri. Dan ibu yang mengalami hal ini adalah kepekaan indrawi dari kesadaran jiwanya, yang terpicu dari spiritual yang sudah peka di dalam kehidupannya, tanpa harus berlatih, tanpa harus meditasi, tanpa harus melakukan perjalanan spiritual. Ini pada dasarnya karena roh yang bersemayam di dalam dirinya itu, kalau percaya reinkarnasi, dia sudah dibersihkan di masa lalu, sehingga ketika roh itu bersemayam di tubuh baru, orang sudah punya tingkat spiritual yang tinggi. Oke. Namun pada saat usia tertentu di 40, beliau mengalami kemunduran spiritual. Ini karena apa? Ini mungkin karena dari
statement ya. Mungkin saya pernah dengar guru spiritual mengatakan pada masa kecil, pada saat orang bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih inderanya, bersih pendengarannya, belum tercemari oleh hal-hal baru, hal-hal dalam kehidupan, dia sangat peka sekali. Mungkin bisa Anda bayangkan ketika Anda masa kecil dengan jiwa yang polos, dengan pribadi yang polos, kita bisa mengetahui hal-hal yang aneh di dalam kehidupan kita. Nah, itu karena di masa itu pikiran terbuka, perasaan terbuka, dan tubuh juga sedang belajar untuk mengalami atau memaknai kehidupan. Di situ akan merekam semua hal yang memang terpicu oleh indrawi. Makanya pada masa kecil saya sendiri juga pernah mengalami hal aneh, melihat sesuatu yang pada waktu itu saya merasa terbang tinggi pas tidur, kemudian bermimpi astral, saya seperti hilang nyawa, saya seperti mati, saya melihat jasad saya di kasur. Saya pernah mengalami hal itu. Kemudian akhirnya setelah saya bangun, saya sadar apa itu ya. Kemudian saya bertanya kepada orang-orang, namun hal itu disebut mimpi yang tidak nyata. Dan saya menyadari, oh ya, ternyata tubuh yang ada di dalam diri saya masih bisa bergerak. Berarti nggak tahu ya, itu hanya sebuah mimpi, hanya halusinasi atau apa. Nah, seperti ini bisa dikenang kembali. Jadi kalau ibu kepingin, ini saya ngomong kepada yang bertanya ya, mungkin Anda juga mengalami hal ini, jadi dengarkan apa yang saya sarankan. Jika Anda mempunyai atau mengalami atau kembali mempunyai kemampuan yang dulunya pernah ibu alami, yang skill yang dulunya pernah Anda rasakan di masa lalu, Anda bisa lakukan namanya regresi. Regresi ini mengenang mundur dari usia sekarang sampai usia ketika dulu mempunyai kelebihan itu. Mempunyai kelebihan itu ya. Jadi mengenang di masa lalu ketika dulu mempunyai kelebihan itu. Ini apakah bisa? Bisa. Coba Anda bayangkan hari ini adalah hari Jumat ya. Mungkin hari Rabu Anda lupa sarapan apa. Ini sering saya sampaikan di saat pelatihan. Kita bisa mengenang masa lalu, kita bisa merubahnya pola di masa lalu, kemudian menjadi hal yang menyenangkan. Atau termasuk mengingat luka karma di masa lalu, kemudian kita memaafkan di masa itu, kemudian akhirnya di kehidupan sekarang ini Anda jadi lega, jadi merdeka. Tidak terngiang oleh karma-karma di masa lalu. Bukan hanya karma. Hal-hal apapun, karma negatif, karma positif, kenangan kehidupan, kenangan perasaan, kenangan panca indera, kenangan pendengaran, kenangan penglihatan, bayangan di masa lalu, kenangan sentuhan di masa lalu, kenangan penciuman di masa lalu, kenangan pengecap di masa lalu, kenangan gerakan di masa lalu. Kita bisa kenang semuanya dengan cara age regression. Nah, jika ibu yang atau siapapun yang ingin punya atau ingin mengembalikan kecerdasan spiritual supranatural, lakukan regresi dengan meditasi Reiki Kundalini. Dengan meditasi Reiki Kundalini, dari alam semesta kita mendapatkan energi dari diri kita, dari spirit dalam diri kita, kita juga terbangkit energinya, maka kenangan itu akan mudah terbangkit, akan mudah kita rasakan, akan mudah kita kenang, akan mudah terbayang, akan mudah terdengar suara-suara waktu itu, dan akan mudah kita alami kembali. Jadi silakan terus belajar. Di grup itu juga ada
di grup belajar Kundalini ada cara meditasi, Anda boleh pakai itu dulu. Nanti kalau memang belum peka sekali, belum pekat, belum padat, belum jelas, belum seperti yang dulu, belajarlah meditasi Kundalini. Itu ya. Saya doakan Anda punya kemampuan lebih sehingga apa yang pernah Anda alami di masa lalu dan pernah juga membantu orang lain, saya belum baca jelas ceritanya tadi, dan punya kemampuan lebih, silakan sekarang dibangkitkan lagi untuk menolong orang lain. Untuk membantu orang lain, termasuk diri Anda sendiri. Menjadi semakin sehat, semakin baik, dan semakin baik. Silakan Anda praktekkan, lakukan regresi, dan saya doakan kebaikan untuk Anda. Terima kasih, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.